Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sekitar selusin pilar cahaya keemasan meletus satu demi satu dari 6 mata proyeksi, dan setiap pilar cahaya menghantam monster perak yang melarikan diri. Binatang perak ini hanya memiliki kesempatan untuk melolong kesakitan sebelum tubuh mereka direduksi menjadi kehampaan dalam cahaya keemasan. Kedua binatang buas itu tahu bahwa kekuatan Han Li pasti jauh lebih unggul dari mereka setelah melihat ini, dan ekspresinya berubah drastis. Mereka telah menghadapi monster perak secara langsung, jadi sangat menyadari betapa kuatnya monster itu. Namun, senior ini telah menghancurkan semua binatang perak dengan mudah, kekuatannya benar-benar tak terduga bagi mereka. Setelah semua binatang perak dimusnahkan, semua binatang iblis lainnya langsung tersebar di bawah kepemimpinan binatang hijau. Semua binatang buas dengan cepat melarikan diri jauh ke dalam padang rumput seperti gelombang surut, dan ruang di sekitarnya dikosongkan. Han Li tidak berniat mengejar binatang buas lebih jauh. Sebaliknya, dia melemparkan indera spiritualnya lebih jauh ke kejauhan, dan dia menemukan bahwa semua binatang iblis di sana juga melarikan diri. Dengan demikian, gelombang binatang buas yang mengerikan telah benar-benar tersebar. Ekspresi Han Li sedikit mereda saat dia menghela nafas lega setelah merasakan ini. Pria jahat kekar itu secara singkat memeriksa luka di bahunya sebelum terbang menuju Han Li bersama pria tua itu. Dia melihat Provenance True Devil Projection dengan sedikit kekaguman dan rasa hormat di matanya, dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan kami, senior. Jika bukan karena Anda, kami berdua akan binasa bagi Luminous binatang serigala pastinya." "Tidak apa-apa, itu hanya tugas sederhana bagiku, dan aku hanya menyelamatkanmu saat kamu setuju untuk melakukan sesuatu untukku sebagai balasannya," jawab Han Li sambil membuat segel tangan, di mana proyeksi emas menghilang. "Bagaimana kami bisa melayani Anda, senior?" Pria jahat tua itu bertanya dengan hormat. "Katakan padaku siapa kamu dan bagaimana kamu bisa sampai di sini," Han Li menginstruksikan dengan suara keras. "Kami berdua penjaga kota Bloodcrow, dan kami dikirim ke sini oleh penguasa kota untuk membunuh Luminous Wolf Beast Monarch untuk menyebarkan gelombang binatang ini. Sayangnya, kecelakaan terjadi pada akhirnya, dan kami hampir binasa di sini," pria jahat kekar itu menjawab. Meskipun tidak dapat merasakan basis kultivasi Han Li yang tepat, mereka tahu bahwa dia pasti Raja Iblis yang sangat kuat, jadi tentu saja tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat padanya. "Aku yakin bahwa kekuatan Luminous Wolf Beast Monarch tidak akan kalah dengan milikmu. Bagaimana kalian berdua bisa menjelajah begitu jauh ke dalam gelombang binatang buas ini dan membunuh Raja Binatang Buas? Juga, di mana kota gagak darah ini? Apakah itu terletak di suatu tempat di dekat sini?" Han Li bertanya dengan tatapan bingung di matanya. Dia telah mengembangkan beberapa pemahaman tentang Elder Devil Realm melalui informasi yang dia kumpulkan dan slip giok yang diberikan kepadanya oleh patriark keluarga Long, tetapi dia secara alami tidak dapat mengetahui semua kota di seluruh dunia. Mempertimbangkan kota gagak darah ini tidak disebutkan dalam informasi apapun yang dia peroleh, kemungkinan besar itu bukan kota yang sangat besar. "Kamu pasti datang ke sini dari daerah lain, senior. Kami dapat menjelajahi gelombang binatang buas ini dan membunuh Raja Binatang Buas karena kami memiliki beberapa harta khusus. Jika tidak, kami pasti tidak akan berani memasuki pasang binatang buas. Sedangkan untuk kota Bloodcrow, itu adalah kota kecil di dekatnya, tapi itu cukup terkenal di daerah ini, dan tuan kota Bing dari kota kita juga adalah penguasa iblis," jawab lelaki jahat tua itu. Han Li agak kaget mendengar ini. "Oh, jadi ada penguasa jahat yang mengawasi kota gagak darah ini. Itu pasti kota yang cukup makmur. Kalau begitu, apakah ada yang istimewa tentang itu?" Kota Bloodcrow dibangun di atas tambang Bloodlight Crystal.
Bloodlight Crystal yang dihasilkannya sangat penting bagi mereka yang mengolah seni iblis yang berhubungan dengan darah, dan penguasa kota kita kebetulan menggunakan seni kultivasi sungai darah yang terkenal. Kalau tidak akan bersedia sebagai penguasa kota terpencil seperti kota kita. Selain itu, kota Bloodcrow adalah satu-satunya kota dalam radius jutaan kilometer, jadi semua rekan Daois terlihat memasuki padang rumput untuk berburu binatang buas akan tinggal di kota selama beberapa hari. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa ikut dengan kami untuk beristirahat di kota juga, senior. Kota kami akan mengadakan pesta kecil lelang segera, mungkin ada beberapa item lelang yang bisa menarik perhatian Anda, pria jahat tua itu berkata dengan hati-hati. Lelang, aku tertarik. Tapi aku tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini, aku harus segera berangkat, Han Li menolak dengan menggelengkan kepalanya. Sedikit kekecewaan muncul di mata lelaki tua jahat itu setelah mendengar ini. Apakah kamu bepergian ke dataran, senior? Pria jahat kekar itu bertanya dengan suara ragu-ragu. Ekspresi Han Li segera menjadi gelap setelah mendengar ini, dan semburan tekanan spiritual yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Bagaimana kamu tahu itu? Ekspresi pria jahat kekar itu berubah drastis, dan dia buru-buru menjelaskan, tolong jangan salah paham, senior. Siapapun yang bepergian melalui daerah ini untuk berburu binatang buas di padang rumput ini atau sedang dalam perjalanan ke dataran. Selain itu, saya tidak bisa memikirkan tempat lain yang ingin Anda kunjungi. Oh, apa aku harus melewati kota gagak darahmu jika aku ingin melakukan perjalanan ke dataran? Han Li bertanya dengan suara dingin. Pada kesempatan ini, pria jahat tua itu buru-buru menyela, tentu saja tidak, tetapi jika Anda ingin melakukan perjalanan ke dataran, kemungkinan besar Anda harus tinggal di kota kami selama sekitar setengah bulan terlebih dahulu, senior. Kenapa begitu? Apakah ada seseorang yang menghalangi jalan? Alis Han Li sedikit berkerut setelah mendengar ini. Tentunya kamu bercanda, senior, tidak ada yang berani melakukan itu di sini. Hanya saja ada gelombang binatang lain yang terjadi dalam perjalanan ke dataran, dan dibandingkan dengan Luminous Wolf Beastidae ini hampir tidak ada artinya. Bahkan jika kekuatanmu jatuh ke gelombang binatang itu akan sangat berbahaya. Gelombang binatang itu dimulai sekitar setengah bulan yang lalu, jadi kemungkinan besar akan berlangsung sekitar setengah bulan lagi. Pada saat seperti ini, kota kami adalah satu-satunya tempat yang bisa menawarkan perlindungan, pria jahat kekar itu menjelaskan. Murid Han Li sedikit berkontraksi setelah mendengar ini. Jenis gelombang binatang apa yang begitu menakutkan? Mungkinkah itu gelombang binatang Irontut? Dari informasi yang dia kumpulkan di Elder Devil Realm, Irontut Beast adalah salah satu jenis binatang iblis yang paling menakutkan di padang rumput yang jahat. Tidak hanya cukup kuat, berjumlah puluhan juta, membuatnya sangat ditakuti oleh semua makhluk jahat yang tinggal di dekat padang rumput. Aku tidak akan memberitahumu ini jika itu adalah Irontut Beastidae, senior. Dengan kekuatanmu, kamu tidak akan memiliki masalah melewati gelombang binatang seperti itu. Gelombang binatang yang saat ini terjadi adalah salah satu yang terdiri dari Butterfly Tail Beast, yang sangat langka bahkan di seluruh alam suci kita, kata pria jahat kekar itu saat sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Binatang Butterfly Tail, bagaimana mungkin? Bukankah mereka mendiami pegunungan atau hutan? Mengapa muncul di padang rumput ini? Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini. Kami tidak terlalu yakin mengapa binatang buas ini muncul di daerah ini. Mereka tiba-tiba muncul dari jauh di dalam padang rumput berbondong-bondong, dan sekarang berlama-lama di timur. Akibatnya, banyak rekan Daois terdekat telah melarikan diri ke kota kita. Namun, binatang buas ini tidak pernah tinggal di tempat yang sama selama lebih dari sebulan, jadi selama kota kita tidak menyerang mereka, kita akan baik-baik saja. Selain itu,
Bahkan jika monster ekor kupu-kupu ini tiba-tiba menyerang kota kita, pembatasan kota akan bisa menahannya, jawab pria jahat kekar itu. Ini memang agak merepotkan. Butterfly Tail Beast hanya sedikit lebih kuat dari Iron Tooth Beast, tetapi kabut beracun yang mereka keluarkan sangat luar biasa. Tidak hanya itu bisa bertahan lama di satu tempat, itu juga mampu mengikis semua jenis harta pertahanan dan cahaya spiritual pelindung secara perlahan, membuat mereka sangat sulit untuk dihadapi. Pikiran terjebak dalam awan beracun yang membentang lebih jauh dari yang bisa dilihat mata adalah hal yang sangat memprihatinkan bagi Han Li. Mengingat hal itu, ekspresi Han Li sedikit menggelap. Kalian berdua tunggu di sini sekarang, aku harus membicarakan ini dengan teman-temanku. Begitu suaranya menghilang, Han Li membalik tangan untuk menghasilkan jimat kuning, lalu mengucapkan pesan ke dalamnya sebelum melepaskannya sebagai seberkas cahaya merah yang langsung menghilang ke udara tipis. Kedua pria jahat itu agak terkejut mendengar ini, tapi mereka terlalu takut pada Han Li untuk menentangnya, jadi hanya bisa menunggu dalam diam. Sekitar 2 jam kemudian, beberapa seberkas cahaya melesat dari jauh sebelum tiba di samping Han Li, memperlihatkan diri mereka sebagai sekelompok kultivator pria dan wanita dengan pakaian berbeda. Mereka semua memiliki ki jahat murni yang melayang di sekitar tubuhnya, dan mereka adalah patriark keluarga Long dan yang lainnya, yang semuanya telah mengaktifkan Devil Vein Badge itu. Kedua pria jahat itu segera menarik napas tajam bersamaan setelah merasakan basis kultivasi mereka, dan buru-buru mengulurkan busur hormat. Kami memberi hormat kepada senior kami. Tidak heran mereka begitu tercengang, meskipun ada makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya di alam iblis Penatua, masih sangat jarang melihat begitu banyak raja iblis berkumpul di satu tempat. Patriark keluarga Long bahkan tidak repot-repot untuk melirik kedua makhluk jahat itu saat dia bertanya, "Kakak Han, apakah informasimu dapat dipercaya? Apakah benar-benar ada gelombang binatang kupu-kupu di depan? Aku diberitahu tentang ini oleh 2 rekan Daois ini. Adapun apakah itu benar atau tidak, kita hanya perlu melakukan pengintaian sendiri untuk mengetahuinya," jawab Han Li. "Jika benar-benar ada gelombang binatang buas yang hebat, maka perjalanan kita harus ditunda. Jika hanya ada beberapa ratus ribu binatang ekor kupu-kupu, kita akan dapat memusnahkan mereka semua, tetapi jika ada cukup untuk membentuk seekor binatang buas, air pasang, maka akan sangat sulit bagi kita untuk berjuang melewatinya tanpa setidaknya menderita luka parah," desa Holy Maiden Tousan Autumn. Memang, tetapi untuk memastikan bahwa informasi ini akurat, kita harus meminta seseorang untuk menyelidiki situasinya. "Aku serahkan itu padamu, Tetua Hui," kata patriark keluarga Long. "Tidak masalah, saya akan kembali dalam setengah hari," jawab Tetua Hui dengan anggukan sebelum terbang menjauh sebagai seberkas cahaya hitam. Setelah kepergian Penatua Hui, patriark keluarga Long akhirnya beralih ke 2 makhluk jahat itu. "Aku punya beberapa hal untuk ditanyakan kepada kalian berdua, jika kamu menjawab dengan jujur, kamu akan diberi hadiah. Tetapi jika tidak, aku yakin kamu tahu apa yang akan terjadi padamu. Silakan, senior, kami pasti akan memberi tahu Anda semua yang kami tahu," pria jahat kekar itu segera menjawab. Pria jahat tua itu juga mengangguk dengan penuh semangat dengan ekspresi patuh dan hormat. "Seberapa jauh dari tempat ini kota Bloodcrow, dan seberapa jauh kota terdekat dengan kota Bloodcrow? Juga, siapa nama penguasa kotamu dan apa basis kultivasinya?" tanya patriark keluarga Long. Dia mengajukan banyak pertanyaan sekaligus, tetapi tidak ada yang tabu atau terkait dengan informasi rahasia, jadi pria jahat kekar itu segera menjawab, "Kota Gagak Darah berjarak sekitar 50.000 kilometer dari sini, dan kota terdekat adalah Night Asura. Kota, tapi butuh setidaknya 2 bulan untuk sampai ke sana. Adapun penguasa kota kita, namanya Bing Qianren, dan dia adalah penguasa iblis tingkat menengah."
Seorang penguasa iblis tingkat menengah, itu tidak buruk. Seperti apa situasi saat ini di kota Bloodcrow? Apakah ada formasi teleportasi di kota yang mengarah ke kota-kota lain? Alternatifnya, apakah ada cara untuk mengitari gelombang buas di timur? Patriark keluarga Long melanjutkan. Pria jahat kekar itu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, untuk memastikan bahwa kota ini siap menghadapi serangan mendadak dari Butterfly Tail Beast. Kami dalam keadaan terkunci total, tetapi kami akan sangat senang memilikimu. Sayangnya, kota kita terlalu kecil untuk memfasilitasi formasi teleportasi. Secara alami ada cara untuk mengitari gelombang binatang, tetapi akan memakan waktu lebih dari setengah bulan untuk melakukannya, jadi saya sarankan Anda semua menunggu di kota sampai binatang itu air pasang berlalu sebelum melanjutkan perjalanan. Terlepas dari berapa lama waktu yang dibutuhkan, aku masih ingin tahu bagaimana kita bisa menghindari gelombang buas. Aku akan menjadi orang yang memutuskan apakah opsi itu cocok untuk kita atau tidak. Juga, kamu memiliki peta ini daerah terdekat, kan? Buat salinannya untukku, perintah Patriark keluarga Long. Iya, senior, tolong maafkan saya karena mengambil kesimpulan menggantikan Anda. Gelombang binatang buas di timur mencakup area yang sangat luas, jadi jika Anda ingin mengitarinya, Anda harus melakukan perjalanan melalui hutan daun layu ke selatan, atau padang rumput di utara. Pria jahat kekar itu segera mengungkapkan semua yang dia tahu, dan pada akhirnya, dia mengeluarkan kristal hitam yang dia serahkan kepada Patriark keluarga Long. Patriark keluarga Long menerima kristal hitam sebelum mereplikasi isinya menjadi kristal putih. Kristal-kristal ini mirip dengan slip batu giok dari alam roh, dan dia telah mengumpulkan beberapa sebelum memasuki alam iblis Penatua. Fungsi dan metode penggunaannya mirip dengan slip giok biasa, tetapi ki jahat diperlukan untuk mengaktifkannya. Ini tentu saja bukan masalah bagi Han Li, yang menggunakan seni kultivasi jahat, dan semua orang juga dapat menggunakan kristal ini dengan memanfaatkan kekuatan manik-manik Devil Vein mereka. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, mereka semua telah menyiapkan beberapa barang yang biasa digunakan dari alam iblis Penatua untuk diri mereka sendiri. Setelah Patriark keluarga Long mereplikasi peta, dia melemparkan kristal itu ke semua orang agar mereka membuat salinannya juga. Dengan peta area terdekat, mereka secara alami dapat memeriksa opsi yang mereka miliki untuk mengitari gelombang binatang, tetapi setelah memeriksa peta, tidak ada opsi yang terbukti sangat menarik. Saat Han Li merenungkan situasinya, suara Patriark keluarga panjang Long tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Rekan Daois Han, sepertinya kita benar-benar tidak akan bisa mengitari Butterfly Tail Beast Tide itu. Bagaimana kalau kita menunggu di daerah terdekat untuk beberapa waktu, dan melanjutkan setelah gelombang binatang itu berakhir? Penundaan sekitar setengah bulan tidak akan terlalu berpengaruh bagi kita. Sedangkan untuk kota gagak darah itu, kupikir kita harus menghindarinya sebagai tindakan pencegahan keamanan. Sebagai kultivator integrasi tubuh akhir, Han Li secara alami adalah orang pertama yang dituju oleh Patriark keluarga Long untuk berdiskusi. Han Li terdiam sesaat sebelum menjawab, memang tidak sepadan dengan risiko untuk menjelajah ke gelombang binatang ketika kita hanya bisa menunggu setengah bulan saja, tapi saya pikir kita harus melakukan perjalanan ke kota gagak darah ini. Oh, kenapa begitu, Kakak Han? Patriark keluarga panjang agak terkejut mendengar ini. Ada beberapa obat roh di alam ini yang sangat sulit ditemukan di alam roh kita, tidakkah kamu ingin mengumpulkannya juga, Kakak Long? Han Li menjawab dengan tidak tergesa-gesa. Patriark keluarga Long tampaknya terpengaruh oleh saran Han Li, dan dia menjawab, kedengarannya menarik, Saudara Han. Saya akan membicarakan hal ini dengan rekan Daois 1000 musim gugur dan yang lainnya sebelum kita memutuskan bagaimana melanjutkannya. Tentu saja, kurasa peri 1000 musim gugur bahkan lebih bersemangat untuk memasuki kota gagak darah daripada kita,
Han Li terkekeh dengan suara penuh arti. Patriark keluarga Long sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum juga terkekeh sebagai tanggapan. Hehe, itu benar, ada beberapa bahan yang sangat berharga untuk ras roh yang hanya dapat ditemukan secara massal di alam iblis Penatua. Dia kemudian berbalik dan mentransmisikan suaranya ke Holy Maiden Tousan Autumn, dan menilai dari reaksinya, dia jelas sangat menerima usulan patriark keluarga Long. Percakapan mereka sangat singkat, dan gadis suci 1000 musim gugur bahkan tidak membahas masalah ini dengan makhluk roh lainnya sebelum memberikan jawaban yang sangat jelas kepada patriark keluarga Long. Jelas bahwa makhluk roh telah membuat keputusan di antara mereka sendiri. Dengan demikian, diputuskan bahwa mereka akan melakukan perjalanan ke kota Bloodcrow, dan patriark keluarga Long memberitahu wanita dari keluarga Ye dan pria dari keluarga Lin tentang keputusan ini juga. Tak satu pun dari mereka yang keberatan, dan konsensus dengan cepat tercapai. Kedua makhluk jahat itu secara alami dapat melihat bahwa Han Li dan yang lainnya sedang mendiskusikan sesuatu, dan mereka menunggu dengan sabar dan patuh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setengah hari kemudian, seberkas cahaya hitam mendekati mereka dari jauh, tetua Hui yang kembali dari perjalanan ke pramukaannya. Segera setelah tetua Hui mendarat di tanah, patriark keluarga panjang mendekatinya sambil tersenyum, dan bertanya, apakah Anda berhasil memverifikasi apakah ada gelombang binatang buas, saudara Hui? Memang ada butterfly tail beast yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di timur. Saya tidak berani mendekati mereka dan hanya melihat dari jauh untuk beberapa saat sebelum kembali untuk menyampaikan berita, jawab Elder Hui dengan senyum masam. Patriark keluarga panjang telah mengantisipasi hal ini, dan dia mengajukan beberapa pertanyaan lagi sebelum dia menundukkan kepalanya dengan ekspresi kontemplatif. Tiba-tiba, dia menjentikkan satu jari, dan dua garis cahaya keemasan melesat seperti kilat sebelum menghilang ke dalam tubuh dua makhluk jahat yang tak berdaya dalam sekejap. Mereka berdua tidak pernah berpikir bahwa penguasa iblis ini akan tiba-tiba melancarkan serangan mendadak terhadap mereka, dan mereka berdua merosot ke tanah segera setelah seberkas cahaya keemasan memasuki tubuh mereka. Semua orang selain Han Li agak bingung dengan ini. Mengapa kamu melakukan itu, saudara Long? Bukankah kita membutuhkan mereka untuk membawa kita ke kota Gagak Darah? Zhang Xing bertanya. Kita sudah tahu lokasi kota Bloodcrow, bukan? Kita bisa sampai di sana sendiri. Selain itu, aku tidak membunuh mereka, aku hanya membuat mereka pingsan, jawab patriark keluarga Long. Zhang Xing juga rubah tua cerdik yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan ekspresi tercerahkan segera muncul di wajahnya. Oh, mungkinkah kamu berencana untuk? Memang, jika aku membunuh mereka, itu kemungkinan besar akan menarik perhatian penguasa kota Gagak Darah itu. Tidak perlu bagi kita untuk takut pada Raja Iblis tingkat menengah, tetapi tentu saja lebih baik jika kita menghindari masalah sebanyak mungkin. Saya berencana untuk melepaskan teknik segel jiwa pada mereka untuk sementara menyegel ingatan mereka sebelum melepaskannya. Sedangkan untuk kita hanya akan memasuki kota dengan menyamar sebagai makhluk jahat biasa. Saya yakin makhluk jahat di kota tidak akan memperhatikan kita saat itu, patriark keluarga panjang menjelaskan. Itu ide yang bagus, tetapi apakah teknik segel jiwamu dapat diandalkan, Kakak Long? Akan sangat merepotkan bagi kami jika Tuan Kota melihatnya, kata pria dari keluarga Lin dengan suara prihatin. Hehe, ini adalah teknik rahasia yang diturunkan oleh makhluk yang sangat kuat, kecuali leluhur suci memeriksa mereka berdua secara langsung, tidak mungkin ada orang yang menemukan sesuatu yang salah. Patriark keluarga Long meyakinkan. Setiap orang secara alami ditanamkan dengan banyak kepercayaan setelah mendengar ini. Dengan demikian, patriark keluarga Long membuat gerakan meraih untuk menarik lelaki tua jahat itu ke arahnya, lalu mengeluarkan bola cahaya ungu dari mulutnya, yang menutupi seluruh wajah lelaki jahat itu.
Setelah itu, cahaya keemasan melintas di matanya saat dia menatap mata pria jahat itu sambil melantunkan mantra.